Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. 4 hari lagi Manchester United, klub kita akan melakukan laga perdana di Premier League musim 2025-2026. Sampai saat ini sih belum ada berita apa-apa yang mengejutkan ya. Ya seperti menjelang pertandingan ya, contohnya ya jangan sampai ada berita cedera. Untuk urusan transfer pemain pun masih nama-nama yang kemarin-kemarin gue sebutkan ya, kayak Carlos Baleba dan juga Gianluigi Donnarumma yang nanti akan coba gue bahas. Tapi selebihnya sih nggak ada. Kemarin itu ulang tahunnya Matthijs de Ligt ke 26 ya. Jadi ada acara tiup lilin. Ya Matthijs de Ligt 26 tahun sih harusnya ini udah usia emasnya dia ya. Usia emas dalam arti sebagai seorang back, sebagai seorang pemain sepak bola udah lepas dari cedera ya, udah bisa semakin fit. Dan secara psikologi, secara mental juga semakin matang ya, harusnya sih dia bisa konsisten tampil di liga khususnya ya, karena Manchester United hanya bermain di domestik bersama Manchester di posisi ya, gue yakin dia pasti akan di posisi back tengah-tengah sih. Jadi gini, gue kemarin tuh ya tadi malam sih sebenarnya, setelah gue bikin video jersey ya, udah tayang tadi pagi lah. Tadi malam gue lihat lagi kan jersey-nya, foto-fotonya jersey ketiga Manchester United yang warna hitam tulisan emas itu. Terus tadi pagi gue lihat lagi, gue itu nggak ngeh dan baru terbuka gitu pemikiran gue gitu ya, baru teng gitu. Oh ternyata begini. Jadi warna jersey yang hitam, ya hitamnya nggak begitu hitam banget kan, hitam dengan tulisan kuning ya, kuning emas lah gitu, kuning itu terinspirasi dari jersey tahun 90-an, tahun 93-94, jersey ketiganya MU juga, Manchester United juga. Pantesan kemarin dari 2-3 hari yang lalu tuh MU.com ya, ManchesterUnited.com itu di MU TV-nya tuh ngasih lihat highlights pertandingan tahun 93-94 terus lah, yang ada Steve Bruce, Dennis Irwin, Roy Keane yang lagi pakai baju jersey ketiganya itu yang warna hitam dengan tulisan kuning ini. Oh iya, terinspirasi dengan ini ternyata. Dan jersey itu sangat ikonik. Kenapa? Karena jersey itulah yang dipakai oleh Eric Cantona waktu peristiwa tendangan kungfu dia terhadap pendukung Palace ya, pendukung Crystal Palace. Itu kita lagi tandang ke Crystal Palace waktu itu. Jadi ya dia kena kartu merah, si fans Crystal Palace ini kan memaki dia dengan kata-kata rasis ya. Di Inggris kan itu terlalu dekat tuh penonton sama lapangan, jadi mau ngomong apa tuh kedengeran gitu. Sama kayak dulu kalau zaman dulu kita punya di Indonesia tuh Stadion Menteng tuh, nah itu kayak gitu tuh, deket banget. Jadi kalau ngomong apa tuh pasti kedengeran. Dibilang French speak gitu kan, akhirnya disampahin ke tendangan kungfu. Itulah adalah salah satu peristiwa bersejarah ya, peristiwa yang paling menggemparkan ya dalam sejarah sepak bola gitu sampai sekarang, di tahun 90-an dan sampai sekarang. Itu tendangan kungfu Eric Cantona yang sampai dia akhirnya dihukum 9 bulan ya, 9 bulan tidak bermain. Nah jadi kenapa juga video promosinya Manchester United itu mengenai kayak perguruan bela diri gitu loh. Kayak si Berbatov jadi kayak pemimpin dojo ya lah. Dojo kan tempat ilmu bela diri, tempat belajar ilmu bela diri, kayak si masternya gitu. Terus dia ngajarin, terus ada foto dia nendang. Oh, gue baru ternyata ini menginspirasi dari tendangan kungfunya Eric Cantona ya. Mungkin kalau ditampilkan di video itu kan nggak polite lah ya, nggak sopan lah ya. Kok jadi lo memaklumkan kekerasan gitu ya, kekerasan pemain terhadap penonton. Enggak, cuman
dibikin kreativitas gitu, dibikin tersirat gitu makna videonya itu. Ya berbatuk lagi nendang, ini bela diri, oh terinspirasi dari kungfunya Eric Cantona. ya gue baru inget, jadi pinter juga nih yang bikin video promosi. Ya kan seperti gue bilang ya, gue kan orangnya pragmatis ya, gue suka nonton film tuh kayak Netflix, HBO gitu, yang gampang aja gitu, yang film-film detektif gitu kan, film-film detektif yang mengungkap kejahatan gitu, misteri. Banyak tuh limited series gitu ya, mini seri atau serial gitu yang di Netflix lah, yang pengen tahu siapa sih penjahatnya, oh ini bukannya, oh ini buktinya apa ya, hubungannya apa, kayak gitu-gitu loh. Jadi langsung tahu, pengen tahu jahatnya siapa gitu. Ya kalau yang kayak mikir banget gitu, ya kayak film di Netflix tuh ada film Dark, itu kan mikir tuh ya mengenai waktu segala macem. Kadang-kadang gue kalau nonton dia coba gue ulang lagi, gue balikin lu ke episode yang sebelumnya gitu. Nah, itu agak mikir tuh. Ya, jadi kalau ini gue baru nge dan agak mikir kenapa dia ngambil setting perguruan bela diri, ternyata karena Eric Cantona. Dan itu sekarang bajunya ya, yang baju yang hitam 7 Eric Cantona itu mahal loh. Itu kalau dijual tuh yang asli ya, yang original ya, itu belasan juta, sampai puluhan juta bisa ada. Dan temen dari SMA, bukan temen ya, adik kelas sih, temen SMA, temen kuliah juga, dia punya, dan dia fans Arsenal men. Dia emang original, dia tuh beli di sana 7 Cantona gitu ya, yang hitam dengan tulisan kuning itu dia beli di Indonesia. Di bawah gue pernah lihat ke rumahnya dia kan, wah anjing gila. Ya menurut gue kan kalau gue udah gajian 20 hari kerja gitu, sampai sekarang tuh gue mohon gue beli deh baju lo yang ini deh, dengan ya dulu kan kursnya kan nggak sama lah ya sama sekarang ya. Gue beli deh dengan kurs sekarang 2 kali lipat gitu misalnya ya. Nggak dikasih loh sama dia. Lalu kan fans Arsenal men, nggak dikasih loh dengan ini ikonik katanya, 7-nya Cantona hitam lagi bikin tendangan kungfu. Ya kalau yang di luar mah, kalau di online gitu mah udah belasan puluhan juta ya. Cuman kita fokus di ini aja lah, yang jersey sekarang nih ya, jersey ketiga ya, bagus lah. Kita tunggu aja pas diskon. Kita tunggu aja pas diskon. Oke, gini, gue mau ngebahas sedikit mengenai Donnarumma. Jadi kemarin kan gue bilang bahwa dia dicoret ya dari PSG, dan tadi malam ya, subuh lah, pagi gitu, lawyernya agentnya kan ada di diwawancara bahwa mereka kecewa, mereka akan menuntut PSG secara hukum. Maaf, ya udahlah, itu urusan mereka lah ya, bukan urusan kita gitu. Urusan kita fokus aja di Manchester United. Nah, Donnarumma sendiri tuh udah ngasih surat perpisahan kepada PSG fans. Jadi udah confirm lah, ini dia pasti kayaknya akan keluar ya, pasti akan keluar, pasti akan keluar. Nah, berita semakin simpang siur karena ada ya beberapa berita mengatakan bahwa dia kan pengennya ke Premier League ya, untuk personal term dia udah nggak masalah. Ada berita yang mengatakan bahwa dia ini agak belok sedikit ke Manchester City, disebabkan karena ya Ederson mau dijual kan. Tapi persoalannya kan Manchester City itu kan baru beli James Trafford tuh, kiper Burnley. Yang gue baca-baca, Trafford itu mau pindah ke City, satu karena memang dia dulu akademinya City ya. Kedua, ada jaminan bahwa dia akan menjadi penjaga gawang nomor 1. Wah, siapa nih jadinya? Ya, ada yang bilang Chelsea, yes. Tapi Chelsea kan tahu sendiri, sekarang Chelsea udah dagang banget nih klubnya, nggak kayak Roman Abramovich kemarin, beli pemain antah berantah di mana murah, dipoles-poles dikit jual gitu kan. Kalau nggak cocok di tim ya udah dicadangin gitu, atau dipinjemin. Nah, udah nggak kena nih dengan filosofinya Chelsea sekarang. Kalau dengan filosofinya Chelsea Abramovich kemarin, mungkin ya dibeli itu pasti. Nah, cuman sekarang
di Manchester United itu sendiri, kan gue udah bilang bahwa posisi kiper kan menjadi pilihan terakhir. Tapi sebenarnya apakah Gianluigi Donnarumma ini akan sehebat apa, bisa sehebat bukan bisa, apakah Donnarumma ini sebenarnya lebih baik dari Onana? Tergantung dari sudut pandang lo gimana. Kalau dulu sih, kalau sekarang sih gue terakhir-terakhir di PSG jarang ya gue lihat Donnarumma, cuma gue lihat di Champions League doang. Kalau zaman dulu di Italia atau zaman di Milan, dia kan di Milan sampai tahun 2021 ya, itu gue sering lihat dia gitu loh. Wah gila nih orangnya, masih wah nih udah dari umur dia 16 tahun tuh udah gue prediksi dia bilang nih next timnya apa, next tim kiper nasional lah ya, next kiper nasional tim lah ini. Nah jadi si Donnarumma ini kalau mau kita bandingin misalnya dengan Onana, sebenarnya it's better apa enggak sih? Gua coba bandingin dulu pada saat ini ya, tahun 2003 2024, 2 tahun lalu lah, pada saat Onana pertama kali di MU dan Donnarumma pada saat pertama kali di bukan pertama kali, musim keberapa ya, keempat atau kelima dia di ini. Maksudnya biar sama gitu, jangan Onana pas lagi Inter. Kalau melihat grafik, memang lebih banyak save, passingnya itu Donnarumma itu masih kalah dikit dari Onana ya. Short segala macam, long interception justru masa kebanyakan Donnarumma. Onana yang menurut gua ya, di musim pertama dia di Manchester United ya, itu nggak jelek menurut gua nggak jelek ya. Tapi kalau ngelihat dari perbandingan apple to apple dengan di masa itu dengan Donnarumma, Onana, ya di areals dia menang. Di save Donnarumma luar biasa sampai 100%. Si Onana 73% ya, tapi kan dengan catatan bahwa waktu itu back kita banyak yang cedera ya. Banyak pemain cedera, back kita banyak cedera. Plus main di Liga Inggris yang dimana seingat gue itu Onana bisa menerima sekitar 20 shot kan, 20 shot. Menit bermain malah banyakkan Onana ya, karena banyak bermain tandingnya kan, liganya kan kompetisi lokal lebih banyak. Nah coba gue bandingin dengan tahun lalu. Sebenarnya tahun lalu dua-duanya ini lagi mengalami penurunan. Donnarumma juga mengalami penurunan, si Onana juga mengalami penurunan. Cuman si Donnarumma ini ketolong performance dia di Liga Champions ya, shotstoppernya khususnya. Justru kalau dilihat dari performa tahun lalu, Onana itu justru agak lebih bagus. Short passnya lebih bagus, passingnya jauh lebih bagus Onana. 73%, 73%, Donnarumma cuma 41%. Long range-nya juga sama-sama jelek, Minutes bermainnya masih banyak Onana tetap iya. Save-nya juga lagi sama-sama jelek. Donnarumma lagi dari tadi 100% jadi 48%. Onana yang tadinya 73% juga turun jadi cuma 39%. Jadi lagi sama-sama jelek. Tapi kalau mau bicara ya kiper modern istilahnya yang selalu build up, sebenarnya Onana tuh lebih cocok. Jadi gue kepikiran kemarin kan PSG itu kan strateginya kan banyak yang bahas tuh bahwa mereka selalu pengen ngepres di depan. Jadi suka kalau mereka dapat bola dulu, mereka buang bola dulu nih, biar tim lawan yang megang bola kendali dari awal, build up dari sana. Disitulah tepat kita saatnya kita ngepres. Gue jadi berpikir, karena Gianluigi Donnarumma turun performance-nya khususnya dalam bidang passing ya, long dan shotnya, mungkin itu dirubah sama Enrique
sehingga Donnarumma itu nggak banyak terlibat dalam build up play dari belakang. Nah, itu ya logisnya gua gitu. Logisnya United Identity. Ya, menurut gua tuh kiper yang pelatih yang jenius kalau dia bisa menemukan cara kayak gitu. Jadi kalau bicara build up play atau passing atau bagaimana dia holding ball, Donnarumma sebenarnya nggak masih kalah dari Onana. Ya kalau memang nggak ada yang lengkap sih, jarang sih kiper yang lengkap ya. Kalau jago shot stopper, deliverynya jelek ya Gea. Kalau yang menurut gua yang build up play-nya bagus, shot stopper-nya bagus ya tuh Thibaut Courtois lah, Real Madrid. Ederson shot stopper-nya jelek, tapi deliver bolanya atau build up play-nya bagus. Terus si Arsenal juga tuh Raya tuh juga deliver bolanya bagus, tapi dia suka error juga sih. Sanchez juga sama tuh, shot stopper-nya ngaco tuh. Dan Oblak lumayan lah dua-duanya. Jadi emang jarang sih kiper yang dua-duanya ini balance ya. Nah makanya gue bilang kalau misalnya emang ini apakah Donnarumma jawaban untuk Onana, kita nggak tahu nih musim ini, bisa aja kan ada turbulensi ya. Onana musim pertama jelek, musim keduanya mungkin musim pertamanya bagus, musim kedua di Manchester United penurunan. Bisa jadi ini aja di semangatnya dia. Kan gue selalu bilang Onana ini bukan kiper ya, kekurangan dia refleks sama jangkauan dia yang pendek, sama terlalu pede ya kan. Pernah gue bahas berapa kali, ini orang kepedean banget sih sampai jadi error melulu, sampai jadi blunder melulu gitu. Kalau Donnarumma ya gue nggak tahu nih. Kalau Donnarumma sih menurut gue ini orang mentalnya sih nggak nganggap remeh lawan, mentalnya bagus. Kalau gue feeling gue sih dia kemarin kayaknya mungkin ada masalah sih dengan tim ya. Kalau nggak dia nggak akan mungkin sih koar-koar banget gini sampai dia minta kontrak segala macem. Nah, jadi menurut teman-teman gimana? Apakah kita akan stick dengan Onana atau perjudian juga sih sebenarnya ngambil Donnarumma, kecuali kalau dia mau motong gaji ya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.